lah. Tes Waktu asal 1 setuju udah, saya 2. ikut aja. Tes 1 2 dites dicoba. Kan tadi Rasul atau rasul palsu gitu aja ya. Buktikan aja. silakan. Iya kan? Ya. Benar Pak Apologet ya tadi ya. Tadi kan masalah Paulus gitu ya. Ya. Kita uji aja ya menurut Alkitab itu Paulus itu palsu atau rasul palsu atau rasul asli gitu loh. Ya. Gitu. Bukan begini bahasanya lebih tepat begini. Apakah ajaran Paulus itu ada kesesuaian dengan ajaran Yesus Ya, boleh. Terserah. atau dia betul? Nah, itu aja ya. Iya, silakan. Supaya kita tidak ekstrim. Kalau palsu itu lebih ekstrim kelihatannya. Tapi ada kita ambil bahasa yang lebih lembut. Ya, intinya begitu. Silakan. Atau gini, Silakan. saya boleh saran nggak? Ya. Nah, ini ada Supaya netral, kita jangan menyerang satu oknum saja. Kita netral mengkaji siapa nabi yang dinubuatkan oleh Allah di dalam kitabnya Bani Israel. Wah, saya nggak tertarik dengan perjanjian lama ya, karena nanti lari-larinya ke bahasa Ibrani, karena saya tidak ngerti bahasa Ibrani. Ya kalau saya Ya, sih kalau saya sih maksudnya lebih spesifik tuh. dasar pijakannya itu Pokoknya sederhana gitu loh. Nabi nubuatan bagaimana gitu loh. Ya seperti sebentar saya ngomong dengan Bang Juma dulu. Bang Juma. ya, Halo Bang Juma. siap. Jadi Pak Apologet ini ataupun Pak Herman ini dia tidak mau mencampur adukan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia khusus untuk mengkaji perjanjian baru. Oh, baik. Ya udah kalau Jadi begitu dia tidak menggunakan temanya perjanjian sederhana lama. aja, Bang. Kita ini apa ajaran Yesus tentang Paulus? Atau siapa Oke, itu Paulus bagus menurut itu. ajaran Kita Yesus? moderatorin ya. Iya, boleh. Oke, sudah sepakat ya. 2 orang dari Kristen, Apologet dengan Joker. Ya, Dari 5 pihak menit. Islam diwakili oleh Julukibli M. Abbas sama Pak Masing-masing Dani ya. masing-masing 2,5 menit ya. Itu tinggal diatur aja. Ya. Pak Apologet saya ikut aja. Pak Apologet panjang, saya nanti tinggal tutup. Enggak gini, saya kadang-kadang mesti cari ilustrasinya, jadi perlu waktu. Jadi jawab dulu 2,5. Oke, Pak. Oke. Ini Saya silakan. satu pakai ilustrasi, Dari pakai pihak bukti ya. Jangan Islam gemetar untuk, Pak Joker, Pak Swasta jangan membuka- gemetar. Oke ya, Pak Dani. Jalan dulu, layarnya silent ya. Ditutup sendiri-sendiri teman-teman yang nggak berkepentingan silakan ditutup mic-nya. Sebentar Biar Pak nggak Jul, ganggu. harus Bang Jul biar rapi juga. Iya. Saya maksud biar rapi. Itu kalau waktunya masing-masing 2 menit, kalau sedikit kalau berdua. 2,5 menit lah, masing-masing 2,5. Biasanya sih Aku beri waktu pengalaman satu saya, Aku beri waktu saya 4 menit gitu loh. Biasanya begitu. Itu minimal kalau berdua ya, kecuali sendiri-sendiri bisa 3 menit gitu loh. Pengalaman saya gitu. Jadi belum tersampaikan. Ini dikasih 5 Gitu. menit, Bang Jihad. 5 menit lebih bagus. Tadi malah. Lebih Udah mantap. ini 5 menit, silakan. Siap. 5 menit ya. Tadi kan minta 2 menit Pak Apologet. Opening statement cukup 3 menit aja opening. Opening statement 3 menit aja dulu. Silakan mulai. Saya Untuk mute dulu ya, mute. dari pihak Islam dulu silakan Mas Juma untuk membuka waktu dan tempat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk sahabat-sahabat sekalian. Jadi karena ini kita membahas tentang Paulus ya, berarti kita harus merujuk kepada kitabnya sahabat-sahabat Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut dengan sebutan Kristen. Nah, ketika kita melangkah dari gospel yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan menuju kepada surat-surat Paulus dan literatur kanonik non-Injil, ya, maka kita akan tersadar bahwa kita telah sampai di suatu tempat yang sama sekali jauh berbeda, berbicara dengan kronologi. Surat-surat Paulus sebenarnya ditulis lebih dahulu daripada keempat gospel yang tadi yang saya sebutkan ini. Jadi sahabat sekalian, tulisan Paulus ini merupakan masalah yang sangat berbeda. Dia benar-benar bukan murid Yesus yang pernah bertemu dengan Yesus. Jadi bagaimana kemudian guru dengan murid sejatinya bertemu mata dengan mata, kuping dengan mulut, itu tidak terjadi antara Yesus dengan Paulus.
Nah, Paulus sendirilah yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai murid. Dia sendiri yang memberi penafsiran yang menurut saya ya itu penafsiran yang sifatnya asumsi dan cocok-cocokan dan tidak karuan terhadap pesan-pesan Yesus, di mana Yesus dengan jelas memberikan dimensi yang berbeda tentang pengajaran dia terhadap Bani Israel dan bagaimana kemudian pengajaran Paulus terhadap non-Israel. Jadi ini boleh 3 menit sekalian ya. Jadi dia jelas sekali Paulus ini itu memisahkan Yesus dengan Yudaism, dan juga Paulus inilah kemudian yang mengajarkan Yesus itu diurapi. Kemudian Paulus ini yang mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Yesus. Intinya di situ. Sementara Yesus sendiri tidak sekalipun di dalam pengajarannya menyampaikan Injil kerajaan Allah untuk bagaimana kemudian Bani Israel itu menyembah kepada dirinya. Yesus dalam pengajarannya acap kali mengajarkan cukup hanya menyembah kepada Allah satu-satunya yang ada di langit. Sementara Paulus justru menjajakan keselamatan itu adalah ketika orang berkata Yesus itu adalah Tuhan, kemudian diaplikasikan dengan menyembah kepada Yesus. Seperti itu, sahabat sekalian. Terima kasih, Mas Zulkifli. Atau kita reset 3 menit untuk opening ya. 3 menit untuk opening. Silakan dari pihak Kristen, diwakili oleh Paulus ya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Mbak swasta ya udah. Oh, saya duluan ya? Ya. Oke, teman-teman sekalian. 3 menit. Bentar ya. Oke. Oke, timer dimulai setelah swasta berbicara. Silakan swasta. Oke, terima kasih teman-teman, para penonton. Saya ucapkan terima kasih ya kesempatan ini. Oke, kita dipertontonkan oleh ketidakpahaman sejarah oleh Zul yang disebut Suma ini tentang Paulus. Kita lagi-lagi diperlihatkan ketidakpengertian, kebencian, serta keanehan Suma ini tentang Paulus. Dia tidak membaca sejarah bahwa Santo Paulus itu adalah santo terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah ini. Gereja sejak abad pertama sudah mengatakan hal itu. Santo Paulus dengan begitu hebatnya dia menuliskan, dia mengajarkan kepada kami umat Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengajarkan, bahkan dia mencium bau Yesus, bahkan dia melihat Yesus, bahkan dia merasakan kehadiran Yesus. Tiba-tiba di tahun 2021 ini ada seorang Suma yang bernama Suma memfitnahnya dengan mengatakan bahwa keempat Injil kanonik itu lebih dahulu ada dibanding surat-suratnya Paulus. Ini fitnah yang begitu kejam. Dia tidak memakai satu dalil pun atau satu perkataan pun yang tertulis. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Apostologi bahwa Rasul Paulus tidak mengganti satupun hukum Taurat. Dia tidak mengerti arti dari pengajaran Paulus, tapi langsung menyerangnya dengan membabi buta, mempermalukan diri sendiri. Gitu. Santo Paulus itu nama aslinya Saulus dari Tarsus. Sudah ya? Ya, bagi 2 kita waktunya. Oh iya, oke. Tengah. Ya, oke. Ya, kita bagi 2. Jadi syarat daripada rasul pertama adalah dia hidup sejaman dengan Yesus dan melihat kebangkitan Yesus. Itu dua syarat dari seorang rasul. Sedangkan Paulus ya, kalau nanti perlu ayatnya saya tunjukkan. Saya cerita aja dulu karena masih pembukaan. Sedangkan Paulus itu karena dia memiliki ya ilmu yang tinggi mengenai hukum Taurat dan juga dia ahli filsafat, maka Yesus sengaja mengutus dia kepada bangsa-bangsa lain yang bukan beragama Yudaisme. Oleh karena itu dia bertemu dengan Paulus pada waktu Paulus mau menganiaya orang-orang Kristen, bertemu di jalan ya, dan akhirnya setelah dia buta 3 hari, terus Yesus sendiri mengatakan, menyuruh dia menurut kesaksian dari Lukas bahwa dia diutus kepada bangsa-bangsa lain untuk menginjili. Oleh karena itu dia pergi ke barat sampai ke Roma sehingga dia mati di Roma. Jadi Paulus ini sah sebagai rasul dan dia dikuatkan juga oleh 3 soko guru rasul-rasul yang lain.
Ya inti tiga ini yaitu Ya, waktu sudah habis ya Pak Rojat. Waktu di reset 5 menit. Oke, silakan waktu dan tempat untuk Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Pak Dadi mungkin? Lanjut aja Bang Iqbal, lanjut dulu, nanti saya tambahkan kalau memang waktunya masih ada saya tambahkan. Baik. Jadi gini, kita sering mendengarkan teman-teman Yudaism itu membacakan Ulangan 13 ayat 1, ayat 4, Yeremia 5, 31, ayat 31, ayat Yeremia 5 maksud saya ya. Juga Yeremia 14 ayat 14 dan seterusnya. Dan juga Yesus di dalam Matius 7 ayat 16 sampai ayat 16 itu jelas mengatakan kepada murid-muridnya yang hidup seangkatan dengan dirinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, siapa yang dimaksud nabi oleh Yesus? Nabi di sini adalah jelas pengajar. Orang yang menyampaikan sebuah perkataan yang dikatakan itu adalah perintah atau firman yang diterima dari Tuhan. Berarti dia adalah seorang nabi. Apalagi yang mengaku diutus dari sejak rahim ibunya, kan gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 7 ini jelas, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah murid-muridnya, orang yang sesaman dengannya. Ya. Dia menyamar seperti domba. Satu, nabi palsu atau pengajar palsu ini menyamar seperti domba. Nanti kita jelaskan, menyamar seperti domba itu seperti apa maksudnya. Tetapi sesungguhnya mereka ini serigala yang buas. Dari buahnya lah, maksudnya dari ajarannya lah, kemudian kamu akan mengenal siapa mereka nabi-nabi palsu ini. Siapa serigala yang nyamar menjadi domba ini. Lalu kemudian dikatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput yang duri? Nah, sahabat sekalian, Matius 24 ayat 4 sampai ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. 2, tadi di atas menyamar seperti domba. Yang kedua, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, nabi ataupun rasul yang palsu itu diantaranya adalah satu, seperti domba, tapi sebenarnya serigala buas. Begitu halusnya penyamaran, maka tak disadari kalau orang ini, nabi ini telah merobek, mengkoyak-koyakkan, memporak-porandakan ajaran Tuhan yang sudah diajarkan oleh para nabi termasuk Yesus. Bahkan melumat habis ajaran dari Yesus itu sendiri. Sehingga yang tersisa tinggal serigala yang mengajarkan tentang konsep ajarannya yang tidak jelas ditemukan dan didapatkan lalu kemudian diajarkan kepada non-Yahudi. Ya, ini yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan nabi ataupun nabi palsu itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus, ini menurut Yesus loh ya, menyamar seperti domba. Ini artinya bahwa orang yang dalam kekristenan itu sendiri. Kenapa saya katakan? Karena umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menyamar seperti domba. Tidak pernah menyamar layaknya Bani Israel. Tidak pernah mengaku-ngaku bahwa dia melanjutkan tongkat estafet pengajaran Bani Israel. Jadi domba itu lembut, mudah disukai banyak orang. Demikian juga ajaran Paulus sangat digemari banyak orang. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam pengajaran Paulus bahwa Kristus atau Yesus telah memerdekakan kita. Maka kita sungguh sudah dibebaskan. Maka berdirilah dengan tegak, karena Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari hukum-hukum Tuhan, bahkan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Lalu para sahabat sekalian, dari buah yang kita kenali, bagaimana kemudian ajaran sang serigala ini tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Malah dia katakan, jika dengan dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Ini si nabi palsu dari mana tahu? Kalau dengan dustanya, Tuhan itu kemuliaannya melimpah. Jadi dia yang menentukan bahwa Tuhan kemuliaannya melimpah ketika dengan dustanya. Jika dengan kedustaanku kemuliaan Tuhan melimpah, kenapa lagi harus aku dihakimi, kata dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menurut Yesus, 2 poin ini sudah sangat jelas.
tertuju kepada oknum Paulus, di mana dia menyamar seperti domba, menyamar seperti murid Yesus, lalu kemudian mengajarkan kemana-mana ke non-Yahudi, ke non-Israel, bahwa dia sedang mengajarkan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, apa ajaran Yesus tentang Paulus? Adakah? Coba Anda tunjukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nima. Saya nambah dikit. Udah habis waktunya Pak Dani. Oke, di reset waktunya. Udah? Oke, silakan. Tadi pertanyaannya tolong diperhatikan ya untuk apologet. Silakan waktu dan tempat. Saya persilakan. Pak swasta dulu atau saya? Oke, ya mungkin saya jawab ya. Jadi tadi saya sudah katakan, ayat-ayatnya juga ada, bahwa yang memilih itu Yesus. Nabi palsu itu adalah nubuat akan akhir zaman. Jadi kalau kita lihat Matius 24, dari kitab yang pertama saya baca, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun sini akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah akan terjadi dan apakah kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang mereka minta. Barulah Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang mencelakakan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan. Sampai hari ini Mesias selalu ada. Ya. Kamu akan mendengar deru perang, itu satu. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan zaman baru. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan banyak orang akan murtad. Banyak nabi palsu akan muncul. Jadi tolong, kalau baca ayat itu jangan dicomot. Ya, harus dilihat perikop dari atas, konteksnya dia bicara kepada siapa dan dengan siapa, ya. Jadi kalau Yesus yang bertemu dengan dia, Yesus yang mengangkat dia, dan dia disahkan oleh 3 rasul yang lain, ya, tidak mungkin Tuhan Yesus itu salah, dan tidak mungkin 3 rasul yang lain salah. Hanya saja yang ada tuduhan, tapi tidak pernah membuktikan ajaran mana dari Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Tidak pernah ada, yang adanya tuduhan, katanya mengutip ayat juga tidak dari atas, ya. Jadi sudah jelas itu semua hanya fitnah palsu, ya. Jadi dia ini bukannya mengkhianati Yesus, yang mengingati nabi itu adalah bangsa Yudaisme. Seluruh nabi dibunuh oleh bangsa Yudaisme itu di Yerusalem, ya. Jadi beda dengan Yudaisme, beda dengan Paulus. Kalau Yudaisme itu membunuh semua nabi-nabinya karena dia tidak mau ditegur oleh nabinya karena dia menyembah berhala. Tapi Paulus memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu bedanya dengan Yudaisme, ya, pembunuh nabi itu. Itu dari saya. Silakan Pak Swasta. Swasta, silakan Swasta. Lanjut saja Pak, Postelet, saya punya sinyalnya saya jelek. Lanjut dulu. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa Paulus itu diutus oleh Yesus. Ayat-ayatnya ada ya supaya menghemat waktu. Kalau diminta nanti saya kasih presentasi ya. Jadi karena dialah ya hingga bangsa-bangsa asing itu banyak yang bisa menerima Yesus karena dia bisa bersoal jawab dengan mereka baik soal filsafat, baik soal apa, dan Paulus itu ahli hukum Taurat. Jadi dia mengerti ya mana yang benar ya, karena dia sudah lihat waktu dia ketemu dengan Yesus, dia memanggil siapakah engkau Tuhan, karena konsep Tuhan selama ini abstrak. Konsepnya Yudaisme pembunuh nabi itu abstrak ya. Jadi semua agama Yudaisme penyembah berhala dan pembunuh nabi-nabi di Yerusalem ini Tuhannya tidak jelas, abstrak. Makanya waktu Paulus ahli Taurat ketemu Yesus, siapakah engkau Tuhan, dia memanggil Tuhan tapi dia nggak bingung ini ya, Tuhan yang mana ini? Tapi dia sudah tahu bahwa ini Tuhan, tidak mungkin itu bukan Tuhan karena dia memiliki keajaiban itu. Ya, udah. Belum. Jadi jelas ya bahwa tidak ada satupun yang bisa menyangkal Paulus adalah rasul dan semua ajaran dia adalah wahyu daripada Tuhan. Dan wahyu daripada Tuhan berasal dari perkataan Yesus dan juga dari inspirasi daripada Roh Kudus. Ya, nah, itu jawaban saya. Tunjukkan di mana ajaran dia yang bertentangan dengan Yesus. Jangan hanya tuduhan fitnah palsu ya dari para pembunuh nabi, saya tidak bisa percaya itu. Masih 1 menit. Oke, saya bisa lanjut kan? Langsung. Oke. Maksud dari nabi-nabi palsu itu, Yesus jelas mengatakan bahwa itu
bisa dikatakan guru-guru palsu, Injil palsu. Lihat buahnya kan, Yesus mengatakan, lihat buahnya itu kita bisa lihat pada ya mungkin ISIS dan sebagainya ya, mujizat palsu. Ya mujizat palsu itu kita contohkan seperti apa gitu loh, yang tidak terbukti sampai sekarang bahwa bulan terbelah, mungkin seperti itu, menyembah Allah lain. Yesus itu adalah Tuhan, kalian menyembah siapa? Menyembah Yesus atau apa? Maksud Yesus itu menyembah Allah lain. Kalian menyembah siapa? Menyembah Yesus, enggak kan? Itulah maksud Yesus. Nabi-nabi palsu mengajarkan Tuhan lain selain Yesus. Kebenaran palsu Yesus disalib, kalian katakan tidak. Itu maksud Yesus. Perkataan yang tidak berasal dari Allah, perkataan yang tidak berasal dari diri Yesus sendiri, itu maksud Yesus. Kalian percaya sama Yesus? Tidak, kalian hanya mengimaninya sebagai nabi. Tapi Yesus mengatakan, ketika kau melihat aku, kau melihat Tuhan. Berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke, Kalian terima percaya kasih Yesus Tuhan? Swasta. Waktu sudah habis. Terima kasih ya, riset waktunya. Saya belum melihat jawaban yang memuaskan tadi. Silakan Mas Jumat dipertajam lagi pertanyaannya. Saya sendiri belum mendapatkan jawaban. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin Pak Dani bisa wakili, Pak. Silakan Pak Dani. Lanjut Pak aja Dini, dulu, Bang bisa Jumat. diperkuat? Saya paling minta waktu 1 menit aja. Oke, baik. Itu aja, Bang. Oke. Jadi Silakan. Oke. Baik. Jadi gini, sahabat sekalian. Kita berbicara mengenai pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu, tadi sahabat yang satu mengatakan bercerita akhir zaman. Tetapi Anda harus jeli melihat di situ bahwa kondisi pada saat Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, itu tidak dia mengatakan bahwa itu bercerita pada akhir zaman. Markus 13 misalnya. Kalau kita kaji secara satu perikop, justru oknum yang dikatakan sebagai pengajar palsu itu adalah dia yang datang kepada murid-murid Yesus. Kan peringatan ini kepada murid Yesus. Siapa murid Yesus? Bani Israel yang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Nah, nabi palsu ini datang kepada orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus di dalam kehidupannya sebagai guru, dalam kurikulum pengajarannya kepada murid-muridnya tidak ada satupun ajarannya yang mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah aku. Tetapi Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah ketika kalian mengenal satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang ada di langit dan mengenal aku sebagai utusannya. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti apa yang diajarkan Paulus. Terlalu berani Anda mengatakan apa yang bertentangan dari ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Sederhana untuk menjawab itu. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada yang lain. Yesus mencontohkan, Yesus memberikan teori, Yesus memberikan praktek. Apa praktek yang diberikan oleh Yesus kemudian? Sujud, menyembah hanya kepada esensi atau pribadi lain yang ada di langit. Bagaimana dengan Paulus? Paulus mengajarkan kemudian menyembah kepada Yesus. Ingat, Yesus mengatakan, hidup kekal itu artinya ketika Anda ingin masuk ke kerajaan Allah, syaratnya cuma 2. Kata Yesus, pertama, kamu harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tidak 2, apalagi 3. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus tidak selesai sampai di situ. Yesus meneruskan, dan mengenal aku sebagai rasulnya atau utusannya. Jadi ketika Anda mengenal Yesus itu sebagai Allah itu juga, Yesus itu Allah itu juga, maka Anda dengan sadar menuduh Yesus berdusta dengan mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit. Anda secara tidak langsung menuduh Yesus berbohong dengan mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Anda mengatakan itu salah. Yang benar adalah engkau juga adalah Allah. Itu nyata kok. Makanya dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di situ adalah tertuju kepada pribadi-pribadi orang-orang yang hidup seangkatan dengan Yesus. Akan datang banyak orang yang memakai namaku. Siapa yang kemudian mengajarkan dirinya rebah ke tanah, bertemu dengan Yesus, memberikan mukjizat,
di mana mujizat itu berasal dari Yesus, 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 dan Yesus. Sehingga membentuk sebuah golongan besar bernama Kristen dengan membawa Yesus, dan muatan daripada buah ajarannya adalah Yesus, Yesus, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Siapa dia ini? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak sama sekali. Justru Muhammad menekankan kepada umat Islam bahwa tidak sah keislaman kamu kalau kamu tidak mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Itu jelas. Berarti ketika Islam mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus adalah utusan Allah, maka syarat untuk menemukan hidup kekal menurut Yesus dipenuhi oleh Islam. Pertanyaan saya, siapa Paulus menurut Yesus? Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih Bang Zuma telah menyampaikan dalil-dalilnya. Saya hanya menyampaikan aplikasinya apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, yaitu penyamaran. Maka terbukti pada zaman sekarang ini fakta dan realita. Banyaknya penyamaran-penyamaran kepada ajaran agama-agama lain. Siapa yang mengajarkan ini? Orang berpakai peci agama Islam, dia berpakaian peci. Dia di dalam Islam mengatakan milad, nanti dia juga mengatakan milad. Ini semua bentuk penyamaran. Orang memakai sarung, dipakai sarung juga. Inilah bentuk nyata daripada apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tentang penyamaran-penyamaran yang diajarkan oleh Paulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani, waktunya direset ya. Oke, sekarang waktunya dari pihak Kristen. Bentar. Dari pihak saya. Oke, silakan dijawab untuk apologet dan ini ya. Swasta, silakan dijawab. Ada poin. Kembali lagi tadi nabi palsu. Markus 13. Sebentar. Oke, Timur. Siap. Oke, dimulai dari sekarang. 2 poin ini ya, soal Tritunggal sama nabi palsu ya. Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid yang bertanya kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokoh," yang tadi juga ya, disaksikan oleh. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di batu yang lain, semuanya akan runtuh." Ya. Semuanya ini berdasarkan pertanyaan dari muridnya. Ya. Ketika Yesus duduk di bukit Bait Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada bertanya sendiri kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi? Apakah tandanya kalau semuanya sampai pada kesudahannya?" Jelas lagi ya, itu hanya fitnah saja. Dia tidak mengerti ya, si tadi itu Yahudi itu ya, tidak paham ya bahwa Yesus itu mengatakan nabi-nabi palsu dan semua guru-guru palsu itu adalah pada akhir zaman, tanda-tanda akan ada zaman, dan setelah akhir zaman itu dimulai pada waktu Yesus. Itu satu. Kedua, soal Allah Tritunggal. Yesus selalu berkomunikasi menyebut ada Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu adalah Allah. Ya, di dalam penciptaan Allah Bapa dan Roh Kudus yang terlibat dalam penciptaan. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Allah Bapa dan Allah Anak yang disebut Firman. Itulah yang terlibat dalam penciptaan. Jadi memang ada 3 oknum. Karena Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah itu baik di dalam Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5, 2 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, Noah Thomas mengatakan Allahku dan Tuhanku, Yohanes 1 ayat 1, dan Ibrani 1 ayat 8, Yesus itu adalah Allah. Jadi selalu kelemahan daripada si Yahudi ini, termasuk dengan si Muslim ini ya, dia tidak bisa memahami sifat daripada Yesus. Ya, sebagai manusia dan sebagai Allah dalam waktu yang sama ketika dia di dunia. Ya, jadi selalu mengukur ya kesalahan Yesus pakai natur manusianya, dan selalu mengukur natur manusia itu sebagai Allah. Jadi dia kontradiksi dalam dirinya sendiri karena dia tidak paham bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, itu pengakuan dari para rasul. Orang lain, agama lain tidak percaya, itu wajar ya, karena ini kan Alkitab. Ya, Yesus juga disembah, Yesus juga mengampuni dosa, ya. Yesus juga melakukan mukjizat, ya. Yesus juga bangkit dari kematian, ya. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Malaikat juga menyembah dia semua, murid-murid juga menyembah dia semua. Jadi jelas dia itu Tuhan, dan dia di dalam waktu dia dibaptis ada suara dari surga Allah Bapa, karena orang tidak bisa melihat Allah Bapa. Juga ada Roh Kudus di dalam lambang, ya, burung merpati. Jadi ada 3 oknum di sana. Waktu manusia dibaptis, orang percaya dia baptis, Yesus juga mengatakan baptislah mereka dalam satu nama tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi memang
Tritunggal itu, Allah itu tunggal esa di dalam hakikat, tapi tiga dalam pribadi. Silakan Pak Swasta, terusin. Pak Swasta. Ya, oke ya. Jadi mungkin dia rusak ya. Jadi jelas ya, Yesus itu sebagai Tuhan tidak mungkin bermain sandiwara. Ya, Bapa mengutus aku, tidak mungkin itu adalah pribadi yang sama. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, Allah bersama-sama dengan firman. Firman itu adalah Allah, itu pasti dua oknum. Ya, itu kalau pakai logika, ya. Itu jelas ada oknum yang berbeda. Jadi memang Allah Tritunggal itu, Allah itu memang Esa. Kita Unitarian yang Trinitarian, ya, Unitarian yang Trinitarian, ya. Jadi tiga pribadi Allah yang berbeda, ya, dibuktikan semua di dalam ayat-ayat Perjanjian Baru di dalam satu hakikat, yaitu hakikat Allah itu sendiri, ya. Jadi jelas, ya, kalau Yesus mengatakan Bapa, itu berarti Bapa di surga. Yesus juga disembah di dunia karena dia juga adalah Allah, dan Yesus juga nanti mengirim Roh Kudus juga Allah. Ayat-ayatnya semua ada bahwa Roh Kudus itu Allah. Yesus tadi ayatnya saya sudah buktikan. Kalau perlu ada ayat-ayat Roh Kudus adalah Allah, banyak ayatnya saya bisa berikan. Ya, itu komentar dari saya, ya. Jadi Allah Tritunggal itu tidak ada istilahnya, tapi ajarannya berjibun, ya, di dalam Perjanjian Baru. Penuh dengan ayat-ayat Tritunggal. Nah, mengenai tadi nabi-nabi palsu apa semua, itu saya sudah jelaskan. Yang ditanya itu kelak itu apa gejalanya, kalau sudah mau sampai itu apa tanda-tandanya, baru Yesus mengatakan. Jadi dia menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Pertanyaan itu fokus kepada tanda-tanda akhir zaman. Makanya Yesus menjelaskan, dan itu memang terjadi. Akhir zaman dimulai sejak Yesus datang sampai dengan waktu yang kita tidak tahu. Ya, nah itu kira-kira jawaban dari saya, 2 poin ini saja, mengenai tadi nabi palsu dan mengenai Allah Tritunggal. Oh, Yesus Allah, Allah Bapa Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Pak Swasta, mau tambah? Ya udah, kalau tidak tambah silakan. Oke, waktu kita reset ya, masih 3 detik kok. Ya. 1 detik udah habis. Ya, Terima kasih ya. Masih ada 1 menit ya? Udah habis waktunya. Oke ya. Oh iya, wes. Ya, nanti Silakan, Pak. Cuma Gak apa-apa. ya. untuk memperkuat pertanyaannya ya, biar kita di sini semua jelas. Saya dulu aja boleh? Oke, Pak Dani, silakan 1 menit. Oke, 1 menit aja. Terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang ajaran Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka di sini saya memperhatikan di dalam aplikasinya, di dalam aktualisasinya, ternyata ajaran Paulus itu lebih mendekati, sekali lagi, lebih mendekati daripada ajaran paganisme Romawi. Itu bisa kita sandingkan, kita buktikan secara literlet dan literatur yang ada di dalam kitab-kitab sejarah. Ini bisa kita buktikan, insya Allah mudah-mudahan Bang Zuma bisa mengembangkan ini untuk membandingkan antara ajaran paganisme Romawi dengan ajaran Paulus. Itulah yang saya katakan, ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Silakan lanjut Bang Zuma, silakan. Baik. Menambahkan nggak? Gini, Yang lain diam dulu ya. Silakan, Bang Zuma. ketika Yang lain yang belum masuk perdebatan ditahan dulu ya. Silakan, Mas. baik, tadi saudara saya mengatakan bahwa akhir zaman itu adalah mulai dari masa Yesus sampai sekarang. Berarti Anda sudah menjawab sendiri kan, bahwa yang dimaksud nabi palsu adalah orang yang seangkatan dengan Yesus. Oke, kalau Anda kurang yakin, saya bantu Anda untuk meyakini. Ketika Yesus menceritakan tentang nubuatan yang tertulis kemudian di dalam Matius 23 ayat 33 sampai ayat 39. Yesus mengatakan apa? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Sebab itulah aku mengutus kepadamu pengajar-pengajar, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, supaya di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Hebal,
orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereah yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Apa kata Yesus kemudian? Yesus berkata begini, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, coba kita lihat dalam Lukas 21 ayat 8. Waspadalah, akan datang orang menangkap, menyesah, menyiksa. Akan terjadi nabi-nabi palsu akan datang kepadamu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang aku ajarkan. Intinya di situ di ayat ke-8. Lalu di ayat 12-nya Yesus mengatakan, sebelum pengajar-pengajar palsu itu datang, terlebih dahulu kamu itu disiksa, kamu itu dikejar, kamu itu disesah, kamu itu dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat. Kamu siapa? Murid-murid Yesus. Apakah murid Yesus angkatan pertama mengalami itu? Ya. Siapa pelakunya? Saulus. Jadi ketika Anda mengatakan di akhir zaman, dan itu terjadi nanti di akhir zaman, seakan-akan Anda ingin menunjuk kepada oknum. Ya, taruhlah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang dikatakan di sini adalah sebelum nabi-nabi palsu itu datang, sebelum nabi-nabi palsu itu bangkit mengajarkan ajaran palsu, terlebih dahulu kamu murid-muridku disesah dulu, ditangkap dulu, dimasukkan dulu ke rumah-rumah ibadat, barulah pengajar palsu itu bangkit. Pertanyaannya, ketika Anda mengatakan inilah yang dialami oleh orang Kristen sekarang, dianiaya, disalimi, dan seterusnya, apakah itu bertanda bahwa Muhammad SAW akan dibangkitkan sebagai nabi palsu? Adakah iman Islam Kristen yang mengakui Rasulullah Muhammad SAW akan bangkit lagi sebagai nabi palsu yang menangkap, menyesah orang-orang ini, orang-orang Kristen? Tentu tidak ada. Berarti Rasulullah Muhammad SAW lolos dari kriteria nabi palsu yang diajarkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Pertanyaannya kemudian, ketika Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya dalam Lukas 21 ayat 8, dan sebelum terjadi ayat 8 terjadi dulu ayat 12-nya, yaitu nabi palsu bangkit terlebih dahulu, membunuh, menyesah, menyiksa, dan seterusnya. Apakah itu bukan Paulus? Itu yang pertama. Kedua, Anda belum menjawab. Siapa Paulus menurut guru besar Yesus alaihissalam? Silakan. Oke, terima kasih waktu direset. Pertanyaan tadi jelas ya, siapa maka Paulus menurut Yesus. Nah kan, waktu dan tempat untuk Paulus dan Saya duluan ya Pak, saya sebentar aja. Gamer dimulai. Kita harus masuk kepada definisi kata nabi palsu yang Yesus katakan dengan jelas di sini ya. Cuma mengkaburkan semua hal tentang apa yang dimaksud oleh Yesus. Nabi palsu jelas mengartikan ajaran yang sangat berbeda dengan apa yang dituliskan dan diajarkan Yesus di dalam Bible. Bisa-bisanya rakyat lain, orang lain terus-menerus mengobok-obok yang diajarkan Yesus, lalu mengatakan itu sama. Tempat kelahirannya saja berbeda. Nabi palsu mengatakan tempat kelahirannya di tempat yang berbeda yang ditulis di dalam Bible. Itu ciri nabi palsu yang Yesus katakan, jelas. Contoh nabi palsu dan ajaran jelas sekali mengatakan apapun yang bertentangan dengan apa yang tertulis jelas di dalam Bible, itu adalah ciri-ciri ajaran palsu. Ajaran palsu itu terdapat di mana? Ya di kitab yang berbeda. Kitab berbeda itu yang ada di mana? Kitab berbeda itu jelas berada di Arab sana. Itu berbeda 150 derajat dari apa yang Yesus ajarkan. Kenapa mesti mengaburkan itu? Rasul Paulus jelas juga mengatakan. Ya, Rasul Paulus mengatakan itu. Memperingatkan tentang zaman ini, karena akan datang waktunya ketika mereka tidak akan menanggung ajaran yang sehat, tetapi menurut keinginan mereka sendiri akan mengumpulkan guru-guru untuk diri mereka sendiri, memiliki telinga yang gatal. Di mana kita baca itu? Di dalam 2 Timotius ayat 4, di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Paulus juga mengajarkan Tuhan memberi beberapa rasul dan beberapa nabi. Itu
Kok ajaran palsu, ajaran itu mau disama-samakan kepada agama yang kamu percayai, ajaran yang kamu percayai, ajaran kita berbeda, 180 derajat. Itu yang Yesus katakan. Dari buahnya kamu tahu, kamu kenal siapa mereka. Dari buahnya kamu kenal siapa mereka. Ketika orang pergi ke gereja, bersembahyang, memuji Tuhan, lalu datanglah seorang yang mengajarkan sesuatu hal yang benar menurut kausul, meledaklah itu tempat. Itulah yang dikatakan Yesus, ajaran palsu. Kenapa malah menyerang Paulus yang begitu percaya kepada apa yang Yesus ajarkan? Keterlaluan sekali kau sedang mengadu domba Paulus dan Yesus, sedangkan kau tahu yang mengutus Paulus adalah Yesus, tertulis jelas di dalam Bible, tetapi kamu melawannya. Kamu mengatakan dia nabi palsu. Tidak nyambung pemikiran kamu. Itu saja. Oke. Ya. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi, halo, dengar suara saya? Halo? Ya, dengar. Silakan lanjut. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Jadi dari dahulu sudah ada nabi palsu itu. Tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Akan ada, ya. Jadi sudah jelas, ya. Jangan dimanipulasi, ya. Dulu sudah ada akan ada, ya. Dan tidak pernah ada satu pun indikasi bahwa Paulus itu adalah nabi palsu. Ajaran Yesus tidak ada mengenai nabi palsu, karena ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah, mengenai pertobatan, mengenai kasih, mengenai kekudusan hidup, mengenai kerendahan hati, mengenai doa, iman, pengampunan, pemberitaan Injil, dan terakhir ajaran Yesus adalah akhir zaman, ya, eskatologi, ya. Jadi jelas, ya. Sampai detik ini tidak ada satu pun yang bisa membuktikan ajaran Paulus itu tentang ajaran Yesus, kecuali tuduhan saja dengan memanipulasi ayat, ya. Ajarannya, ya. Tidak ada bukti-bukti, ya, sama sekali, ya, yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah Rasul palsu, karena yang mengangkat dia Yesus, yang mengukuhkan dia 3 rasul, ya. Jadi kalau ada orang yang menuduh dia itu bukan rasul yang asli, itu orangnya kebelinger, ya. Karena dari tadi hanya fitnah saja berdasarkan asumsi, padahal peringatan itu adalah peringatan dahulu sudah ada nabi palsu, dan yang akan datang juga akan ada nabi-nabi palsu, ya. Jadi itu sudah jelas, ya. Itu bedanya soal martir, ya. Martir Paulus sendiri juga ikut jadi martir, ya. Martir itu orang yang menumpahkan darahnya sendiri bagi kemuliaan Tuhan. Itu beda dengan jihadis. Ya, kalau jihadis itu menumpahkan darah orang. Oke, terima kasih untuk dari pihak Kristen jawabannya. Ya. Ini saya dulu. Oke, sebentar lagi kita closing statement, tinggal 1 putaran lagi. Silakan Pak Dhani ataupun Mas Zulkifli untuk mengcounternya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Dhani gimana? Pak Dhani? Oke, saya sedikit aja. Siap. Oke, silakan. Ya. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Swasta tadi yang mengkaitkan dengan ajaran Islam, maka perlu Anda ketahui ajaran Islam dengan ajaran Yahudi yang pemegang kitab utama yang pertama itu banyak persamaannya. Sementara ajaran Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran ataupun ajaran Islam, dan bertentangan dengan ajaran Judaism. Namun lebih dekat, sekali lagi, namun lebih mirip dengan ajaran paganisme. Paganisme dari Romawi, yaitu dewa Zeus yang memiliki anak. Nah, mudah-mudahan Bang Zuma ini juga bisa mengembangkan ini supaya jelas bagaimana ajaran Paulus dan ajaran Yesus yang mendekati ajaran Yesus, mendekati ajaran kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, dan ajaran-ajaran Yesus juga mendekati ajaran-ajaran Islam. Yang berbeda hanya ajaran Paulus yang mirip dengan ajaran paganisme. Mohon daripada Bang Juma untuk menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Lanjut Bang Juma. Baik. Yesus mengatakan gini.
dari buahnya kamu akan mengenal dia. Apa buah ini? Ajaran. Seperti yang diterangkan oleh abang saya, Pak Dani. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya kepadaku, oknum yang percaya ini akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Mari kita teropong. Matius 4 ayat 17, Yesus sholat, bersujud, berdoa, bertaubat. Dia sujud menyembah dalam prosesi ibadah kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, beliau bersyahadat, Shema Israel. Di situ jelas dikatakan, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. La ilaha illallah. Saya ini adalah utusanmu, Rasulullah. Yesus di dalam Lukas 2 ayat 21, Yesus sunat. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Matius 6 ayat 16, Yesus puasa. Yesus mengajarkan amal soleh. Matius 5 ayat 39, Yesus mengajarkan kata insya Allah. Yesus mengajarkan berhijab. Yesus mengajarkan bersuci. Yesus mengajarkan, mencontohkan, mempraktekkan mati di kafani. Siapa yang percaya kepadaku, yang mengasihi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nabi palsu akan mengajarkan sebuah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ayat 15-nya dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang aku perintahkan samamu? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah. Meskipun yang paling terkecil mesti 1 iota pun sebelum langit, sebelum bumi ini lenyap. Bagaimana kemudian ajaran yang membawa-bawa nama Yesus? Tidak, dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Dengan matinya Yesus, kita dimerdekakan dari kuk penghambaan dan hukum-hukum aturan-aturan yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel. Siapa yang mengejarkan ini kemudian? Ayo, sahabat-sahabat sekalian, ketika Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Paulus, maka pertanyaannya kemudian, siapa yang menggenapi ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus, yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Jadi sebenarnya saya masih mau butuh waktu yang banyak untuk menerangkan kepada sahabat saya siapa nabi palsu itu. Bagaimana kemudian Paulus dalam Roma 3 ayat 5 sampai ayat 7 memberitakan kebenaran Allah dengan dusta. Bagaimana kemudian Filipi 1 ayat 18 bergembira memberitakan Yesus walaupun dengan palsu. Lalu kemudian pengakuannya yang menjadi titik pengimanan Kristen terhadap Paulus, pengakuannya Paulus sendiri yang bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus mengatakan di dalam Markus 13, jika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini, jangan engkau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Harusnya itulah yang menjadikan Bani Israel tidak percaya terhadap pengajaran Paulus, karena dia mengaku bertemu dengan Yesus. Pertanyaan saya, apa ajaran Yesus tentang kerasulan Paulus? Silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Zulkifli. Waktu kita riset. Ya. Oke ya, ini langsung closing statement aja. Nanti kita berganti tema yang lain. Oh ya, jadi sekali Waktu lagi 5 menit ke depan, silakan. Tadi itu Closing ya. Yahudi, saya tidak tahu namanya, ya. Dia itu tidak bisa membedakan mana perbuatan Yesus sebagai orang Yahudi yang mengikuti tradisi Yahudi dan mana ajaran Yesus. Ya, Yesus tidak pernah memerintahkan sunat, tidak pernah memerintahkan pantang makan babi, ya, tidak pernah memerintahkan apa. Dia tidak bisa membedakan karena Yesus tujuannya memenuhi seluruh hukum Taurat sehingga orang Kristen terlepas dari kutuk hukum Taurat. Ya, karena Yesus mengajarkan keselamatan itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang sanggup bertahan terhadap 600-an lebih hukum-hukum Taurat. Satu dilanggar, seluruhnya dilanggar. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan standar kemuliaan Tuhan. Yang kedua menunjukkan manusia semua berdosa, tidak mungkin memenuhi standar hukum Taurat. Perbuatan baik manusia itu hanya kain kotor saja di mata Tuhan, ya. Dan yang ketiga, orang semua hilang harapan. Jadi bagaimana mau selamat? Hukum Taurat itu menunjuk
datanglah kepada Yesus sang Mesias, ya. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan apa tadi yang dikatakan. Hanya Yesus menggenapi semua hukum Taurat. Makanya dia mengikuti semua hukum itu. Tapi beda perlakuan dia dengan pengajaran, karena dia memenuhi seluruh hukum Taurat supaya kita tidak terikat dengan kutuk hukum Taurat, karena dosa itu merupakan hutang, ya. Hutang dosa, hutang kemuliaan. Hutang itu sudah dibayar Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak punya hutang lagi, ya. Jadi ya, buah-buah yang keluar dari perbuatan kita, perbuatan baik itu tidak berdasarkan hukum Taurat, tapi kebaikan berdasarkan kasih, hukum Kristus. Jadi di dalam perjanjian baru juga disebut, Paulus mengatakan kita tidak tunduk lagi kepada hukum Taurat, tapi kepada hukum Kristus. Jadi ada hukum Kristus di dalam perjanjian baru. Ya, jadi tolong dibedakan, ya. Mana tindakan Yesus yang memenuhi hukum Taurat sebagai orang Yahudi supaya lepas hukum Taurat bagi orang percaya, dan mana ajaran Yesus yang melarang ini, melarang itu tidak pernah satupun ajaran dia dilanggar, ya. Malah dilengkapi oleh Paulus berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Ya, silakan tambah oleh ini. Swasta. Ya. Oke, jadi bedanya, ya, orang Yahudi merubah hukum Taurat menjadi suatu sistem keselamatan oleh perbuatan. Inilah yang membuatnya jadi kuk perhambaan, ya. Orang Yahudi juga memutarbalikkan sistem upacara dengan menambahkan banyak ajaran adat istiadat. Makanya Tuhan Yesus mengecam orang Yahudi itu. Kau melanggar perintah Tuhan karena adat istiadatmu. Jadi orang Yahudi lebih pegang adat istiadat daripada firman Tuhan. Ya, jadi jelas, ya. Di dalam hukum Kristus itu keselamatan berdasarkan iman, sama seperti Abraham. Ya, waktu Allah berbicara kepada Abraham percaya dan Allah menghitung itu sebagai kebenaran. Belum berbuat apa-apa Abraham. Belum berbuat apa-apa. Begitu dia percaya, Allah ngomong, Allah langsung menghitung dia sebagai kebenaran. Bapak iman itu Abraham. Belum ada berbuat apapun dia. Ya, jadi iman itu yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan dengan hukum Taurat, malah nabi-nabi dibunuh semua, berhala disembahi semua, dari pedangan ya pada bangsa Israel, ya. Tidak banyak seperti iman 30 dan orang punahkan dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkai berhalamu. Aku muak melihat kamu. Begitu marahnya Tuhan lihat orang Yudaisme ini, ya. Ulangan 4 ayat 28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, jadi jelas ini, ya. Yang melanggar firman Tuhan itu adalah orang-orang Yudaisme ini semua, ya. Karena dia menyembah berhala. Ya, Ulangan 9 ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan, ya, dari awal ke akhir. Jadi jangan sok pakai hukum Taurat kalau kerjanya hanya melanggar semua hukum-hukum Taurat yang benar dari Tuhan itu dengan segala macam tradisi-tradisi Yahudi yang ditambahkan sampai menjadi ratusan ayat yang satu saja dilanggar, seluruhnya dilanggar. Ya, jadi tidak mungkin ada keselamatan. Justru Yesus menunjukkan, saya memenuhi semua hukum Taurat yang menuntut keselamatan itu sehingga kita bebas dari hukum Taurat, cukup dengan kasih karunia dari Tuhan berdasarkan iman. Oke, terima kasih untuk apologet, ya. Kalau closing statement dengan baik, meskipun suaranya gerotok-gerotok tadi, tapi masih bisa kita tangkap kok. Ya. Silakan untuk teman dari Islam, ini kan jawaban Pak Zul. Belum closing dong, ini kan jawaban. Teman sudah saya bilang tadi. Oke, silakan dari teman Islam. Nanti kita buka tema lagi, ya. Kita karena berbenturan dengan ini geraha, makanya agak percepat. Silakan untuk Bang Zuma sebagai closing statementnya. Pak Dani, silakan Pak. Nanti kurekod. Silakan. Silakan Pak Dani. Pak Dani aja dulu Bang Zuma. Aja dulu. Takutnya habis Pak, 5 menit. Oke, buat aja Oke, saya sampai closing aja. Nanti buka tema yang baru lagi. Saya 1 menit, ya? 1 menit. Oke, silakan. Timer dimulai waktu Pak Dani berbicara. Jadi berusaha untuk mengungkapkan fakta sejarah tentang aganisme
Kenapa saya angkat sejarah paganisme ini? Karena di dalam literatur di Eropa, yaitu yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen itu di Eropa di bagian selatan. Inilah yang dikaitkan dengan ajaran dari Paulus. Karena Paulus lebih banyak mengambil ajaran dari Romawi ataupun ajaran paganisme Romawi. Kenapa saya bisa berkata demikian? Dikarenakan waktu zaman penindasan kaum Yahudi, ini awal sejarahnya, itu mereka juga mengenal yang namanya paganisme, yang memiliki 3 anak, yang memiliki 3 Tuhan. Dan disitulah keterkaitan yang terkontaminasi ajaran Yudaisme, ajaran yang dari Yesus, yang diadopsi, yang dikumulasikan menjadi ajaran kekristenan, yaitu ajaran Kristus. Itu saja barangkali untuk menambah. Oke, terima kasih Pak Dani. Silakan dilanjut. Closing statement ini silakan. Baik, jadi nabi-nabi palsu itu jelas yang digambarkan oleh Yesus seperti yang saya terangkan tadi. Pertama, nyamar seperti domba. Artinya nyamar seperti domba, nyamar seperti Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Israel rohani. Lalu kemudian dari buahnya akan dikenali. Nah, ini terang bahwa buah daripada ajaran yang dimaksud oleh Yesus itu adalah syariat, ajaran yang dimaksud oleh Yesus dengan perkataan buah itu. Di dalam Matius 21 ayat 43, kaitannya dengan buah ajaran, Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya kerajaan ini sini adalah ajaran. Sementara ajaran Paulus kemudian tidak mengajarkan tentang syariat. Ajaran Paulus itu, kalaupun terlihat ada kebaikan, itu adalah kebaikan universal yang bisa dilakukan oleh siapapun saja, yang bahkan tanpa perlu beragama sekalipun. Lalu kemudian ciri nabi palsu itu adalah memanfaatkan nama Yesus, mencatut nama Yesus, mengaku sebagai Mesias. Ya, jadi sesatkan banyak orang banyak. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Paulus, mengklaim dirinya sebagai utusan Yesus dalam pembukaan di berbagai surat-surat, misalnya di Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1 dan seterusnya. Paulus jelas mengklaim dirinya sebagai Mesias yang didatangi dan diurapi oleh Yesus, yang dimana dia itu terangkan dalam Kisah Para Rasul 9 pada saat dia jalan menuju Damaskus. Tentu saja Paulus juga telah sesat dan menyesatkan semua orang sebagaimana yang dikatakan, ikutilah aku. 1 Korintus 11 ayat 1. Lalu kemudian di dalam Lukas 17 ayat 24 diberitahukan bahwa bila Yesus datang, maka akan dapat dilihat oleh semua orang. Karena itu klaim Paulus telah didatangi oleh dan diurapi oleh Yesus di padang gurun, ya, menuju Damsyik dalam Kisah Para Rasul 3 sampai ayat 7. Itu adalah kebohongan besar. Kenapa? Karena pesan Yesus, jangan ikuti orang yang mengaku bertemu Mesias di sana, jangan mengikuti Mesias yang mengaku melihat Mesias di sana, di sini. Matius 24 ayat 26, Lukas 17 ayat 23. Jadi kedatangan Yesus itu hanya nanti di akhir zaman menjelang kiamat untuk membubarkan kekristenan. Bukan pada masa Paulus menuju Damaskus atau Damsyik, bukan. Lalu kemudian di dalam Wahyu 2 ayat 6 ayat 14 ayat 20, Yesus melarang makan makanan persembahan berhala. Sedangkan Paulus membolehkan makan sajen, makan sesaji, makan persembahan untuk setan berhala. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 8. Dan hal senada juga ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 4, Roma 4 ayat 2, Roma 14 ayat 21, 1 Korintus 10, 19 sampai ayat 29. Jadi apa yang dimaksud sebagai pendusta, sebagai rasul palsu, sebagai nabi palsu, Yesus dalam Wahyu 22 jelas adalah Paulus. Jadi sahabat sekalian, sampai akhir diskusi kita, teman-teman Kristen tidak mampu menunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Yang sahabat-sahabat Kristen kemudian kemukakan adalah siapa Paulus menurut Paulus. Siapa Paulus menurut teman-teman Paulus. Tidak ada menyentuh siapa Paulus menurut Yesus. Demikian. Terima kasih untuk Mas Yuma dan juga Pak Dani, juga teman kita ya dari Apollo
jihad juga mas swasta. Alhamdulillah diskusi pada jam ini tidak ada halangan sedikit-sedikit dan alhamdulillah juga lancar. Di sini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Islam juga Yahudi juga Kristen. Silakan. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi diskusi singkat dengan dua debater Kristen yang tidak mampu menunjukkan dalil bukti bahwa Paulus itu adalah nabi. Yang tertuang kemudian di dalam setiap paparan-paparannya justru menjelaskan Paulus itulah nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Sekira demikian, silakan disimak, dan kalau ini dianggap sebagai sebuah hal yang bermanfaat, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.